Selamat siang, anak-anak kelas 9 yang saya banggakan. Hari ini kita akan mempelajari materi teknologi informasi dan komunikasi. Bab 4 dengan judul Menjelajahi Internet. Materi ini sangat penting untuk kalian pelajari, karena di era digital seperti sekarang, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, kalian akan memahami bagaimana cara kerja internet, bagaimana mengaksesnya dengan efektif, dan memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di internet. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang internet, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu internet dan apa itu web. Internet adalah jaringan global komputer yang terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Bayangkan internet seperti jalan raya raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Sedangkan web atau World Wide Web adalah sistem informasi yang berjalan di atas internet. Web memungkinkan kita mengakses berbagai informasi melalui halaman-halaman yang saling terhubung. Perbedaan mendasar antara internet dan web adalah internet adalah infrastruktur atau jalan tolnya, sedangkan web adalah kendaraan yang berjalan di atas jalan tol tersebut. Internet juga digunakan untuk layanan lain seperti email, chatting, transfer file, dan lain-lain. Bukan hanya untuk web. Jadi, web adalah bagian dari internet, tetapi internet lebih luas dari sekadar web. Untuk dapat terhubung ke internet, kita membutuhkan perantara yang disebut ISP, atau Internet Service Provider. ISP adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet kepada pengguna. ISP bertindak seperti gerbang yang menghubungkan kita dengan jaringan internet global. Di Indonesia, ada banyak ISP yang bisa kalian pilih, seperti Telkom dengan produknya IndiHome, Indosat Ooredoo, Exele, Axiata, First Media, Bisnet, dan masih banyak lagi. Setiap ISP memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Saat memilih ISP, ada beberapa kriteria yang perlu kalian pertimbangkan. Pertama, kecepatan akses yang ditawarkan. Kedua, stabilitas koneksi. Ketiga, biaya berlangganan. Keempat, kualitas layanan pelanggan. Dan kelima, cakupan area apakah sudah mencakup lokasi tempat tinggal kalian. Memilih ISP yang tepat akan sangat mempengaruhi pengalaman kalian dalam menjelajahi internet. Setelah mengetahui apa itu ISP, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengakses internet. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pertama, sambungan langsung ke network. Metode ini biasanya digunakan di kantor, sekolah, atau warnet, di mana komputer sudah menjadi bagian dari jaringan yang terhubung langsung dengan internet. Dengan metode ini, komputer memiliki alamat elektronik sendiri, atau yang disebut host internet penuh. Kedua, sambungan dengan menggunakan SLIP atau PPP. Metode ini menggunakan modem untuk mengonversi sinyal komputer digital menjadi sinyal telepon analog dan sebaliknya. Modem ini menghubungkan komputer kita ke internet melalui saluran telepon rumah. Ketiga, sambungan langsung ke online services seperti BBS atau Compuser. Metode ini memerlukan workstation yang memiliki program PPP dan SLIP untuk menghubungi host internet melalui jalur telepon. Di era sekarang, metode yang paling umum digunakan adalah koneksi broadband melalui fiber optik atau koneksi nirkabel melalui 4G, 5G yang jauh lebih cepat dari metode-metode tradisional ini. Untuk dapat menjelajahi web atau internet, kita membutuhkan perangkat lunak khusus yang disebut web browser. Web browser adalah aplikasi yang memungkinkan kita mengakses dan menampilkan informasi di World Wide Web. Ada banyak jenis web browser yang bisa kalian gunakan, antara lain Google Chrome yang paling populer saat ini, Mozilla Firefox yang dikenal dengan keamanannya, Microsoft Edge yang menggantikan Internet Explorer, Safari yang biasanya digunakan di perangkat Apple, dan Opera yang memiliki fitur penghemat data. Setiap browser memiliki bagian-bagian yang umumnya sama, yaitu title bar yang menunjukkan judul halaman, menu bar berisi berbagai menu pengaturan, address bar, tempat kita mengetik alamat website, standard button berisi tombol-tombol navigasi, seperti back, forward, refresh, dan status bar,
yang menampilkan informasi tentang status halaman. Memilih browser yang tepat dapat mempengaruhi pengalaman browsing kalian. Beberapa browser lebih cepat, beberapa lebih aman, dan beberapa memiliki fitur-fitur khusus yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian. Internet memiliki berbagai jenis website dengan fungsi yang berbeda-beda. Mari kita kenali beberapa jenis utama website. Pertama, search engine atau mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Website ini berfungsi untuk membantu kita menemukan informasi yang kita cari di internet dengan cara mengetikkan kata kunci. Kedua, web portal seperti Yahoo dan Kompas. Portal web adalah website yang berisi kumpulan link search engine dan berbagai informasi dalam satu halaman. Portal web sering dijadikan sebagai halaman awal saat membuka browser. Ketiga, web perusahaan seperti Samsung dan Telkomsel. Website ini berfungsi untuk memperkenalkan perusahaan, produk, dan layanan yang mereka tawarkan. Keempat, web pribadi yang biasanya berisi profil pemilik web atau blog pribadi. Website ini sering digunakan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, atau portofolio. Kelima, web pemerintah seperti Indonesia, go.id, yang berisi informasi resmi dari pemerintah. Keenam, web lembaga seperti website universitas atau organisasi tertentu yang berisi informasi tentang lembaga tersebut. Memahami jenis-jenis website akan membantu kalian menemukan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian. Setiap halaman di internet memiliki alamat unik yang disebut URL atau Uniform Resource Locator. URL berfungsi seperti alamat rumah yang menunjukkan lokasi tepat sebuah halaman web di internet. Struktur URL umumnya terdiri dari beberapa bagian protokol: :/www.domain.tld/path. Protokol menunjukkan cara browser mengakses halaman, misalnya HTTP atau HTTPS. www adalah subdomain yang umum digunakan. Domain adalah nama unik website. Dan TLD atau top level domain adalah ekstensi yang menunjukkan jenis website. Ada berbagai jenis TLD yang perlu kalian ketahui. CAM untuk website komersial, orang untuk organisasi nirlaba, GOVE untuk lembaga pemerintah, EDU untuk institusi pendidikan, NET untuk penyedia jaringan, AC untuk institusi akademik, dan MIL untuk lembaga militer. Memahami struktur URL dan jenis domain akan membantu kalian mengenali jenis website yang kalian kunjungi dan menilai kredibilitas informasi yang ada di dalamnya. Pernahkah kalian merasa kesal karena loading website terasa sangat lambat? Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat browsing. Pertama, pastikan koneksi internet kalian aman dengan melakukan tes ping untuk memeriksa kestabilan koneksi. Kedua, pastikan tidak ada download yang sedang aktif, karena download akan memakan bandwidth dan memperlambat browsing. Ketiga, bersihkan cookie dan cache browser secara berkala. Cache yang menumpuk dapat memperlambat kinerja browser. Keempat, coba gunakan DNS Google 8,8. 8,8 yang seringkali lebih cepat dari DNS default ISP. Kelima, gunakan browser yang lebih ringan dan sesuai dengan spesifikasi komputer kalian. Keenam, tutup tab-tab yang tidak kalian gunakan, karena setiap tab yang terbuka akan memakan resource komputer. Ketujuh, restart modem atau router secara berkala untuk menyegarkan koneksi. Kedelapan, pastikan komputer kalian bebas dari virus, malware, atau adware yang dapat memperlambat koneksi internet. Dengan menerapkan tips-tips ini, pengalaman browsing kalian akan menjadi lebih nyaman dan efisien. Salah satu layanan internet yang paling penting dan banyak digunakan adalah email atau surat elektronik. Email memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan secara elektronik dengan cepat. Salah satu layanan email yang paling populer adalah Gmail dari Google. Untuk membuat akun Gmail, caranya sangat mudah. Pertama, buka website gmail.com. Kedua, klik tombol buat akun dan pilih untuk diri sendiri. Ketiga, isi formulir pendaftaran dengan data diri kalian. Keempat, verifikasi email
atau nomor telepon kalian. Dan kelima, ikuti langkah-langkah selanjutnya hingga akun kalian jadi. Untuk login ke akun Gmail, kalian hanya perlu membuka gmail.com, memasukkan alamat email dan password kalian. Lalu klik tombol berikutnya. Jika kalian lupa password Gmail, jangan khawatir. Kalian bisa mengklik tombol lupa sandi dan mengikuti langkah-langkah verifikasi untuk mereset password kalian. Penting untuk mengingat email pemulihan yang kalian daftarkan saat membuat akun, karena akan sangat membantu saat kalian lupa password. Email adalah alat komunikasi yang sangat penting di era digital, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun komunikasi pribadi. Tentu saja, kita nggak bisa lupa sama layanan yang paling populer saat ini. Media sosial dan streaming. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan kita berbagi momen, berkreasi, dan terhubung dengan orang lain. Sementara itu, layanan streaming seperti Netflix atau Spotify memberikan kita akses ke ribuan film dan lagu secara instan. Semua ini adalah bagian dari ekosistem internet yang kaya dan beragam, yang membuat hidup kita lebih mudah dan berwarna. Namun, sebagai penjelajah internet yang cerdas, kita juga harus sadar akan adanya bahaya. Ada yang namanya malware, yaitu software jahat yang bisa merusak perangkat kita atau mencuri data. Ada juga phishing, yaitu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti password atau data kartu kredit. Biasanya lewat email atau situs web palsu yang menyamar sebagai situs resmi. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa sangat merugikan. Lalu, bagaimana cara kita menjelajah dengan aman? Pertama, selalu waspada. Jangan asal klik link yang mencurigakan, apalagi dari email atau pesan dari orang tak dikenal. Kedua, gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ketiga, pastikan perangkat lunak antivirus di komputer atau ponselmu selalu update. Terakhir, saat browsing, perhatikan alamat situs di address bar. Situs yang aman biasanya dimulai dengan HTTPS dan ada ikon gembok di sebelahnya. Ini menandakan koneksi kamu terenkripsi dan lebih aman. Kesimpulan, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, mari kita rangkum poin-poin penting dari bab 4, menjelajahi internet. Pertama, internet adalah jaringan global komputer yang terhubung, sedangkan web adalah sistem informasi yang berjalan di atas internet. Kedua, ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet untuk menghubungkan kita ke jaringan global. Ketiga, ada berbagai cara untuk mengakses internet, mulai dari koneksi langsung hingga menggunakan modem. Keempat, web browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita menjelajahi internet dengan berbagai pilihan seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Kelima, ada berbagai jenis website dengan fungsi berbeda, seperti search engine, portal, website perusahaan, dan lain-lain. Keenam, URL adalah alamat unik untuk setiap halaman web, dengan berbagai jenis domain yang menunjukkan jenis website. Ketujuh, ada berbagai cara untuk mempercepat browsing, mulai dari membersihkan cache hingga mengganti DNS. Kedelapan, email adalah layanan komunikasi penting di internet yang memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan secara elektronik. Nah, itu dia pembahasan kita tentang menjelajahi internet. Semoga materi ini nggak cuma nambah nilai tik kalian, tapi juga bikin kalian jadi pengguna internet yang lebih hebat lagi. Ingat, dunia digital ada di ujung jarimu. Gunakanlah untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kalian sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjelajahi internet dengan lebih efektif dan efisien. Teruslah belajar dan eksplorasi internet dengan bijak. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa
tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan materi seru lainnya. Kalau ada pertanyaan atau mau request materi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetaplah penasaran. Dah.